Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini kita akan membahas tentang bulan Syaban, bulan yang penuh berkah dan keutamaan. Bulan Syaban seringkali terlupakan karena diapit oleh dua bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Padahal, di dalam bulan Syaban ini, tersimpan banyak sekali keberkahan dan kemuliaan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Mari kita gali lebih dalam tentang keutamaan dan amalan-amalan di bulan Syaban yang mulia ini, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bulan Syaban merupakan gerbang menuju bulan suci Ramadan. Ibarat seorang musafir yang akan menempuh perjalanan jauh, tentu ia akan mempersiapkan bekal dan kendaraannya dengan sebaik mungkin. Begitu pula kita sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan rahmat Allah SWT. Persiapan ini bisa kita mulai dengan memperbaiki kualitas ibadah kita, seperti syalat fardu berjamaah di masjid, memperbanyak syalat sunnah rawatib, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Ingatlah, amalan di bulan Syaban diangkat ke langit, maka perbanyaklah amalan soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti. Selain itu, bulan Syaban juga menjadi momentum yang tepat untuk muhasabah diri, introspeksi diri, melihat kembali apa saja yang telah kita perbuat di masa lalu. Sudahkah amalan kita diterima di sisi Allah? Sudahkah kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya? Jika kita mendapati banyak kesalahan dan dosa di masa lalu, maka segeralah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Mohonlah ampun kepadanya dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kamu mati, dan bersegeralah beramal syali sebelum kamu disibukkan oleh urusan dunia." At-Tirmidzi. Marilah kita manfaatkan bulan Syaban ini dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri dari segala dosa dan noda, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan suci. Ingatlah, sahabat-sahabatku, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini, hanya karena kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bulan Syaban adalah bulan yang istimewa, bulan di mana amal ibadah diangkat ke langit. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah bulan yang sering dilupakan orang, antara Rajab dan Ramadan. Itu adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Tuhan semesta alam, dan aku senang amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Hadits ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Syaban dan anjuran untuk memperbanyak amalan soleh di dalamnya. Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hamba-hambanya yang beribadah dengan ikhlas di bulan ini. Lalu, amalan apa saja yang bisa kita perbanyak di bulan Syaban ini? Banyak sekali sahabat-sahabatku. Kita bisa memperbanyak puasa sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, syalat malam, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Perbanyaklah berzikir, karena dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Perbanyaklah sedekah, karena sedekah dapat menghapus dosa dan kesalahan kita, serta dapat melapangkan rezeki kita. Ingatlah, sahabat-sahabatku, setiap amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Syaban ini akan dicatat dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Syaban adalah memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban, bahkan hampir di sepanjang bulan. Aisyah Har'a berkata, "Biasanya Rasulullah SAW berpuasa, sehingga kami katakan, beliau tidak berbuka. Dan beliau biasa tidak berpuasa, sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Syaban." Dari hadits ini, kita bisa melihat betapa istimewanya puasa sunnah di bulan Syaban. Meskipun tidak diwajibkan, namun puasa sunnah di bulan Syaban memiliki keutamaan yang luar biasa. Puasa Syaban melatih kita untuk lebih disiplin dalam beribadah, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selain itu, puasa Syaban juga dapat menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Rasulullah SAW bersabda,
puasa bulan Sya'ban akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sunnah, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah SWT. Selain memperbanyak puasa sunnah, amalan lain yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah SWT. Di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas membaca Al-Quran kita. Resapi setiap ayat-ayatnya, pahami maknanya, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain membaca Al-Quran, perbanyaklah juga berzikir kepada Allah SWT. Zikir adalah mengingat Allah SWT dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang dan tentram, serta semakin dekat dengan Allah SWT. Ada banyak sekali bentuk-bentuk zikir yang bisa kita lakukan, seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Pilihlah zikir yang paling mudah dan nyaman bagi kita, dan lakukanlah secara rutin dan istiqomah, terutama di bulan Sya'ban yang penuh kemuliaan ini. Ingatlah sahabat-sahabatku, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir, hati kita akan semakin jernih, jiwa kita akan semakin tenang, dan kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Di bulan ini, Allah SWT membuka lebar-lebar pintu maafnya bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum yang agung ini dengan memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah SWT. Mintalah ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohonlah kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan kita dilapangkan dalam segala urusan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, maka Allah akan melindunginya. Barang siapa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, maka Allah akan melindunginya. Barang siapa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, maka Allah akan melindunginya." Selain memohon ampunan, jangan lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT. Sampaikanlah segala hajat dan keinginan kita kepadanya. Mintalah kepadanya agar diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan berkah, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Ingatlah, sahabat-sahabatku, Allah SWT sangat dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Jadikanlah bulan Sya'ban sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Perbanyaklah amalan-amalan syoleh seperti puasa sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.